Baik. Itu ruangan kagak itu apa-apain, Pak? Ruangan nggak diapa-apain. Emang apa? AC-nya belum nyala. Oh, Belum nyala. belum dinyalain. Baik, kita mulai ya sambil karena waktunya sudah lewat. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama saya kita hormati Ustadz Anwar Hamdan, yang saya hormati Ibu Yuli Puspita, Pak Agung, Pak Yunan, Pak Didin, dan yang lainnya mungkin akan menyusul. Biasanya Bukaban ikut ya. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita akan mendengarkan pengajian rutin kita. Untuk hari ini saya sengaja mengundang Bapak Anwar, beliau lulusan DIPIA dan juga perguruan tinggi agama Islam di mana gitu. Saya lupa ya, ada dua. S1-nya dua lagi. Beliau ini ASN juga, jadi aparatur sipil negara Kota Depok sebagai penilik ya. Jadi pejabat di Dinas Pendidikan. Dan ini sengaja saya undang beliau bahwa di Kota Depok ini ASN-nya banyak multi talent ya. Multi talent, ada yang memang spesial keagamaan ya. Ada yang memang bahkan ada yang artis ya. Jadi namanya Anwar juga, itu artis. Artis dia. Dia pinter nasyid ya. Dan sudah beberapa rekaman dulu. Nah, itu maka sengaja kami undang beberapa orang-orang yang mungkin bisa memberikan pencerahan buat Badan Keuangan Kota Depok, daerah Kota Depok yang mudah-mudahan sebagai percontohan untuk dinas lainnya. Alhamdulillah beliau mau untuk mengisi pengajian kita hari ini. Insya Allah di hari-hari berikutnya saya akan mengundang beberapa ASN yang mungkin bisa terkaget-kaget kok bisa ya ternyata misalkan kepala dinas A gitu atau bisa ternyata memang bisa regis dan baca Qurannya cukup bagus ya, bukan cukup bagus. Alhamdulillah. Salawat semoga tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pengajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sebenarnya pembacaan Quran harusnya Pak Imam, MC-nya Pak Eri, tapi karena Pak Eri tadi telat. Baru masa Pak. Jadi Pak Eri ganti dan Pak Eri jadi pembaca Al-Quran. Tafadhol Pak Eri. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Ya, makasih Pak Eri atas kesediaannya membaca ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi yang membaca dan yang mendengarnya, insya Allah. Baik, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini pengajian kita bidang studinya adalah Al-Quran dan temanya yaitu terkait tentang etika membaca Al-Quran. Atau mungkin lebih tepatnya nanti kaitannya dengan bagaimana kok kita mesti dekat dengan Al-Quran, apalagi menjelang bulan Ramadan. Dan untuk isi lengkapnya saya serahkan penuh kepada Bapak Ustadz Anwar Hamdan. Sekali lagi beliau salah seorang bagian dari kita juga, yaitu ASN Kota Depok, Al-Hafiz ya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memperkenalkan secara detail. Tafadhol Ustadz Anwar Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Videonya ketutup Pak Anwar. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bil hadirun wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Tentunya ini dimulai dari ketika kita bangun tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah menghidupkan kembali kita setelah dimatikan sementara, yaitu dengan naum atau tidur. Artinya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita, khususnya untuk kehidupan akhirat kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apalagi
saat ini kita menjelang bulan Ramadan atau Syahrus Syam, bulan puasa yang diwajibkan kepada kita untuk menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan tentunya ini diidam-idamkan oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang sudah meninggal hari ini. Mereka-mereka yang sudah berada di alam barzah. Mereka berharap bisa kembali ke dunia. Bisa kembali sesaat saja ke dunia. Untuk menjadi orang soleh, untuk bersedekah, untuk memperbaiki urusan-urusan akhirat. Karena mereka sudah melihat kegaiban-kegaiban. Dan tentunya sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk yang mungkin sudah kita hafal. Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Tentunya kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, harus menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang ahsan, orang-orang yang terdepan, orang-orang yang paling profesional. Karena kita beribadah atau kita melakukan sesuatu bukan karena pandangan manusia atau bukan karena murni jabatan tersebut atau karena materi, tapi kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita kepada Allah dan kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan memperbuat atau melakukan yang paling terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Maka alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara kembali. Apalagi kalau tadi malam kita sudah mengawali dengan qiyamul lail, salat subuh berjamaah. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya keutamaan salat sunnahnya saja, salat sunnah fajar, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka ini adalah janji Allah, janji Rasulullah SAW. Bahwasannya ibadah itu ternyata lebih mulia, lebih utama berlipat ganda daripada keuntungan-keuntungan dunia atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu semuanya ternyata rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya menasihati diri saya dan kepada kita sekalian agar semua yang kita lakukan, semua yang kita laksanakan, baik itu tugas kenegaraan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, masuk kantor, melakukan aktivitas harian yang bisa memajukan organisasi kita, memajukan khususnya Kota Depok dan umumnya negara kita karena kita sebagai ASN. Itu semua kalau diniatkan menjadi ibadah, maka kita akan mendulang pahala dari apa yang kita kerjakan. Karena kita melakukannya dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan hal seperti ini tentunya dirindukan oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Munafikun, ketika orang-orang yang sudah meninggal berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi laula akhartani
ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, beri aku kesempatan ila ajalin qarib. Ajalin qarib itu dalam bahasa Arab sa'ah, qalilah. Waktu yang singkat, waktu yang sedikit. Untuk apa? Untuk kembali ke dunia. Diberi kesempatan untuk hidup. Maka apa yang dilakukan oleh mayat tersebut? Oleh orang yang sudah dipanggil oleh Allah tadi, orang yang sudah dimatikan tadi, apa yang akan dilakukannya? Maka dia mengatakan fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya akan bersedekah. Sedekah ini tentunya konteksnya umum. Kalau kita miliki harta, tentunya sedekah dengan harta. Kalau kita nggak punya harta, bahkan kata Rasulullah SAW, tabassamuka ila akhika shadaqah. Kita senyum saja ketika ketemu ke kantor dengan sejawat kita, dengan bawahan, dengan atasan, mengucapkan salam, itu hitungannya sedekah. Karena kalau kita masuk kantor sudah tersenyum gitu ya, maka akan mudah untuk berkomunikasi, kemudian akan mudah untuk bekerja sama, dan amal yang kita lakukan dengan ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong, soalnya lagi di rumah saja. Dengaran berisik nggak saja? Maaf ya. Amal yang kita lakukan secara tolong menolong, ta'awun, saling bantu membantu, insya Allah akan lebih mudah kita kerjakan, akan mudah kita laksanakan, sehingga kita akan mencapai prestasi, mencapai hasil yang lebih maksimal, yang lebih baik. Maka sedekah itu tentunya tidak melulu materi. Termasuk kepada kita semua yang punya skill tertentu, punya kelebihan-kelebihan tertentu. Maka tidak ada salahnya ketika kita melihat orang yang mungkin dari sisi skill yang kita miliki masih kurang, kita berikan kita ajarkan, kita berikan bantuan. Sehingga kita senantiasa berada di perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Kemudian wa akum minas shalihin, dan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah berharap, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia, aku akan menjadi orang soleh. Orang soleh tentunya adalah, dalam bahasa Arab, solaha artinya orang baik. Orang yang melakukan kebaikan. Orang yang tidak melakukan keburukan. Lawan dari soleh adalah fasid. Orang yang membuat kerusakan. Jadi apabila keberadaan kita di suatu tempat yang kita lakukan adalah kebaikan dan perbaikan, maka kita disebut dengan soleh atau muslih. Tapi kalau yang dilakukannya justru merusak tatanan, membuat organisasi menjadi berjalan lambat atau lebih buruk, maka dia disebut dengan fasid atau mufsid. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi yang suka membuat kerusakan di bumi. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menjadi orang soleh, bahkan lebih baik lagi menjadi seorang yang muslih, yang senantiasa melakukan kebaikan atau perbaikan-perbaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang sudah mati tadi tentunya mereka sudah nggak bisa menambah kebaikan lagi. Sudah tidak bisa memperbaiki diri mereka, apalagi memperbaiki orang lain. Takdir mereka sudah sampai. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Memberikan napas kepada kita. Artinya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan hal yang paling baik dalam kehidupan kita. Dan yang paling baik itu adalah takwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, khairukum atqakum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bertakwa.
Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, maka kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga akan dimuliakan oleh manusia. Dari sebab itu kita senantiasa menjalankan ketakwaan ini dalam kehidupan kita. Apa itu takwa? Disebutkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dia sendiri sudah ya'malul khairat wa yatrukul khabisat wal maksiat. Orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan juga melarang kepada hal-hal yang buruk, dia sendiri sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang taat, dan meninggalkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Maka ketika kita menjadi hamba yang bertakwa, maka kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan menjadikan kita hamba yang bertakwa adalah Syahrul Mubarak, bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, yang wasilah takwa kita ditentukan oleh banyak ibadah di bulan ini. Salah satunya adalah dengan menjalankan puasa sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Allah menggunakan sighah majhul. Para ulama menjelaskan kenapa Allah menggunakan kalimat negatif di sini. Dengan kata kutiba tidak disebutkan yang memerintahkan. Karena Allah ingin membuat puasa ini terasa ringan dilakukan oleh hambanya. Terasa mudah dilakukan hambanya. Ini bisa kita lihat di sambungan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Dan mereka mampu melakukannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang-orang terdahulu itu modelnya puasanya macam-macam. Ada puasanya kayak puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Puasa lagi, besok enggak. Jadi dalam setahun dia puasanya berapa? Bisa 160 hari, 155 harian gitu. Jadi puasa, besok enggak, puasa, besok enggak. Ada juga yang puasanya puasa wisol. Dari pagi sampai malam, jadi pagi sampai malam. Jadi malamnya pun harus puasa. Nah, ini pernah juga terjadi di awal-awal Islam. Jadi puasanya itu berbuka, kemudian setelah itu malam itu nggak boleh makan. Nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat saat itu di awal-awal ketika puasa itu diwajibkan. Dan akhirnya syariat itu dinasakh, ya, dihapus, sehingga malam tetap diperbolehkan untuk makan dan minum dan melakukan hal-hal yang kalau siang dilarang. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan bertakwa yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan dengan datangnya bulan Ramadan adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana disebutkan di ayat berikutnya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini bulan puasa tadi atau syahrul Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ibaratnya Al-Qur'anul Karim itu seperti lampu. Apabila seorang yang berada di kegelapan malam, yang tidak ada pencahayaan sedikit pun, kemudian dia tidak mempergunakan lampu atau alat penerang, maka boleh jadi dia akan terperosok ke dalam lubang, boleh jadi dia akan dipatok oleh ular atau binatang buas, boleh jadi dia akan terantuk dan sebagainya. Itulah permisalan bagi orang-orang yang
jauh dari Al-Quran atau tidak dekat dengan Al-Quran, malas membaca Al-Quran, atau belum bisa baca Al-Quran. Nauzubillah. Jadi alhamdulillah ya, salah satu teman kita, beliau sudah mampu membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang seusia kita-kita ini kadang-kala masih belum bisa baca Quran, Pak. Masih, jangankan terbata-bata ya, huruf saja belum kenal. Jadi alangkah ruginya ketika sebagai seorang muslim yang pegangan hidup kita, tuntunan hidup kita Al-Quran, jangankan mentadaburi, memahaminya, mengamalkannya, membacanya saja, masih ada yang belum bisa. Ada yang meningkat sedikit, membacanya sudah bisa. Tapi ternyata bacaannya masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena Quran itu susah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Allah menggunakan banyak harfut taukid atau penguatan-penguatan di dalam ayat yang barusan saya baca tadi. Di situ ada walaqad, waw, lam, dan qad. Itu adalah dalam bahasa Arab disebut harfut taukid. Penguatan. Menunjukkan kepastian. Menunjukkan kekuatan. Apa yang disampaikan pasti benarnya. Tidak mungkin salah. Apalagi ini datang dari Allah. Apalagi dikuatkan oleh Allah. Tanpa huruf taukid pun Allah ketika berbicara, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Tapi Allah ingin menguatkan. Ingin agar kita memahami bahwasan Al-Quran itu mudah, Allah gunakan banyak huruf taukid di dalam ayat ini. Sungguh sudah kami mudahkan Al-Quran itu. Jadi kalau ada yang belum bisa baca, bacanya belum baik, mungkin karena usaha ikhtiarnya belum maksimal. Bagaimana kita lihat ya, yang akhir-akhir ini masih rame ya, komunitas-komunitas, umpamanya sepeda segala macam. Untuk olahraga tentunya bagus ya, untuk kekuatan fisik supaya fisik kita prima, supaya fisik kita sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, tentunya bagus. Tapi kadang-kadang kita sungguh miris juga melihat ya, mereka para komunitas ini kalau yang bisa ngaji sambil naik sepeda ngaji, nah itu bagus Ustaz ya, bagus ya. Artinya ya kalau bisa kita ketika naik sepeda itu tidak lepas dari zikir tentunya, tetap berzikir. Kalau nanjak ya, ucapannya Allahu Akbar, ketika menurun Subhanallah, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW ya, atau zikir-zikir yang mudah di lisan, jadi nggak diem saja, menghindari pandangan-pandangan yang buruk ya. Maksudnya kalau ada pandangan di depan ya, ghaddul basar ya, ghaddul basar. Ghaddul basar itu maksudnya bukan kita nunduk saja gitu ya, aduh bisa nabrak orang nanti. Tapi ghaddul basar itu maksudnya menjaga dari pandangan kita dari hal-hal yang mengandung syahwat, hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat. Kalau terlihat bagaimana? Terlihat itu berarti kalau baru sekali al-ula yajuz, ya jaiz. Yang pertama itu boleh. Tapi kalau udah dipandangin terus ya, itu sepeda nabrak. Akhirnya jatuh. Musibah itu. Nah, itu jadinya hitungannya maksiat. Orang-orang dengan komunitas seperti itu mereka mempersiapkan diri ya. Beli helm, beli pakaian khusus, sepedanya bagus gitu ya. Kenapa? Karena tadi mereka senang gitu ya. Senang dengan olahraga tadi. Beli perlengkapan minum, persiapan, dijadwalkan kegiatannya, terus tujuannya kemana gitu ya. Berlama-lama, bahkan ada yang seharian tur gitu ya dengan sepeda dan sebagainya. Itu untuk urusan dunia. Padahal tadi kita pahami di ayat yang membuka tadi, wal akhiratu khairu wa abqu. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan ketika kita membaca Al-Quran, itu tujuannya adalah agar kita memahami apa yang Allah perintahkan, Allah berikan kepada kita untuk menjalin kehidupan ini. Maka ketika seorang tidak membaca Al-Quran, maka dia akan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia tidak akan bisa membedakan ainal haq, ainal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Maka untuk urusan-urusan seperti ini, kadangkala manusia kurang bersungguh-sungguh untuk menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan-urusan dunia yang sementara. Apalagi ya akhir-akhir ini kita melihat ya tetangga kita, saudara kita. Yang kemarin baru ngobrol, yang kemarin baru komunikasi via WA dan sebagainya, baru Zoom dan sebagainya. Hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat bolak-balik ambulan lewat, nganging-nganging lewat di depan rumah kita, di gang kita, di jalan-jalan ya. Kematian begitu terpampang di hadapan kita. Harusnya ini menjadi kesadaran kita bahwasannya dunia ini hanya sebentar. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang ada di pemakaman itu mereka mungkin sudah ada yang dikubur puluhan tahun, ratusan tahun. Bahkan kalau kita berpikir orang yang meninggal tahun 1 Masehi sampai hari ini mereka sudah berada di alam barzah itu sudah 2020 tahun. Tapi belum terjadi kiamat. Mungkin kehidupan mereka hanya ratusan tahun ya. Mungkin 100 tahun, 150 tahun kalau generasi-generasi abad 19 ya. 150 tahun atau taruhlah 200 tahun, tidak sebanding dengan apa yang mereka jalani sekarang ini di alam barzah. Itu baru alam barzah. Belum lagi nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah, kemudian kita digiring ke padang mahsyar, disebutkan bahwasannya kita berada di padang mahsyar itu. Hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah 50 alfasan. 50.000 tahun tentunya hitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada malamnya, siang terus, panas sekali, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya dihitung dengan umur kita 60, 70 tahun, seolah-olah ini hanya sesaat saja. Sesaat saja. Maka rugilah orang-orang yang memanfaatkan kesesaatannya di dunia ini, kesebentarannya di dunia ini, untuk hal yang sia-sia bahkan na'udzubillah bermaksiat kepada Allah. Dan sungguh rugi orang-orang yang tidak memanfaatkannya untuk ketaatan, untuk kebaikan, padahal ketaatan, kebaikan yang kita lakukan sebentar di dunia ini, sedikit di dunia ini, pahalanya berlipat ganda, ganjaran yang Allah berikan begitu besar di akhirat maupun keberkahan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Itulah orang-orang soleh yang mereka bisa mendapatkan, merasakan kesenangan, kebahagiaan di dunia, dan tentunya pahala dan kasih sayang Allah di akhirat. Tentunya semua ini, kenapa Allah buat hal seperti ini? Hikmahnya adalah Allah menginginkan kita semua berada dalam kebaikan. Dan salah satunya adalah harus kita berusaha untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Interaksi kita dengan kalamullah, berlama-lama dengan ucapan Allah, berlama-lama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Rajin membacanya, rajin mentilawahinya. Tentunya dengan tilawah yang terbaik. Warattilil Qur'ana tartila. Berusahalah terus untuk melafalkan setiap huruf Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau enggak seperti itu, kadang-kala kita mendengar ada orang-orang yang membaca Al-Quran, contohnya umpamanya Al-Fatihahnya saja belum benar gitu. Kadang-kala membaca al-ha harusnya dibaca al-ha. Alamin kadang-kala dibaca alamin. Atau ngalamin, ada seperti itu ya. Atau al-aziz zai dibaca jim ajiz. Atau bismillahirrahmanirrahim tebal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu kita sudah belajar berusaha membaca, berusaha belajar, ternyata nggak bisa juga, nah, maka yang seperti itu kata Rasulullah, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi sudah belajar ya, terus belajar, nggak berhenti belajar. Sebagaimana tadi kesungguhan kita kadang-kala untuk urusan-urusan dunia, kita mempersiapkannya sebaik mungkin, sesungguh-sungguh mungkin, sesempurna mungkin. Tapi kadang-kala untuk akhirat itu ala kadarnya. Tapi kalau sudah berusaha semaksimal ternyata mungkin lidah kita nggak bisa, sulit, maka rahmat Allah lebih luas. Inna rahmatullah wasi'ah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak mampu melakukannya. Kalau yang begitu seperti itu uzur tentunya. Tentunya dia mendapatkan pahala dari Allah, pertama karena belajar, yang kedua karena susah mengucapkannya, karena terbata-bata dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita jadikan untuk bulan Ramadan tahun ini, yang pertama kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kita jadikan motivasi untuk memperbanyak belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kita belajar ke guru-guru musafahah, talaqi, ya, karena begitulah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, maka belajarnya secara talaqi, bertemu guru. Jadi nggak bisa belajar Al-Quran otodidak. Kalau otodidak nanti bahaya, ya. Nggak ada yang memperbaiki kalau salah. Jadi Al-Quran itu dari dulu dipelajari secara musafah, bertemu dengan guru, talak. Kemudian kalau kita sudah bisa membacanya dengan baik, maka berusaha untuk mentadaburi isinya, memahami maknanya. Karena untuk itulah Al-Quran itu diturunkan. Walaupun kita membacanya saja tanpa memahami maknanya, dihitung ibadah, karena Al-Quran itu sifatnya adalah ta'abudiyah, muta'abbad bitilawatihi, beda dengan kita baca koran. Kalau kita baca koran, mungkin kalau ada kebaikan yang kita dapatkan di situ, maka itu menjadi pahala menuntut ilmu, ya. Tapi kalau di situ justru hal yang sia-sia, informasi yang hoax atau palsu, atau bahkan nauzubillah yang cerita-cerita porno dan sebagainya yang tidak baik, maka itu justru mendatangkan kemaksiatan. Itu koran. Atau sekarang media online, ya, WA. Atau Twitter dan sebagainya. Kadang-kadang berlama-lama manusia dengan gadget, dengan HP-nya. Ya. Berlama-lama. Ya. Baca grup sebelah, terus grup sebelah lagi. Kemudian belum lagi kalau nanti berdebat. Ya. Belum lagi balas WA segala macam, nulis segala macam. Waktunya lama. Nggak tahu-tahu sudah 1 jam, sudah 2 jam. Habis waktu di depan gadget atau di depan HP. Tapi ketika membaca Al-Quran baru 5 menit, ya, baru 10 menit, ya. Kayaknya badan, ya, sudah pegal gitu, ya. Kemudian mata udah sepet, ya. Kemudian leher udah sudah kebas dan sebagainya. Nah, hal seperti ini harus kita siasati. Itu memang cara setan, ya. Setan ingin kita terbuai dengan kemaksiatan, maka ketika kita bermaksiat, nauzubillah, ya, setan begitu membuai, ya, mungkin diurutin kali sama dia, ya, diurutin gitu, ya, dibuat supaya senang gitu, ya, supaya kita bisa betah berlama-lama dengan kemaksiatan tadi, dengan hal yang sia-sia tadi. Tapi kalau baca Al-Quran, mata kita digantungin, terus pantat kita mungkin dikasih paku dan sebagainya, ya, sehingga kita nggak betah. Maka hal-hal seperti ini perlu kita siasati, kita siapkan. Mungkin siapkan kopi gitu, ya. Kalau yang ngantuk, mungkin berwudu terlebih dahulu. Ya. Jadi adab baca Al-Quran itu kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian menghadap kiblat, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu-waktu yang mustajab, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Salah satu cara mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah adalah mentilawahi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena kalau zikir yang lain itu dihitungnya setiap satu zikir maka 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Walaha asru amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contohnya subhanallah, maka kita mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan, 1 kalimat. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfan, lakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Walikulli harfin asru amsalihah, ajrun asru amsalihah.
Tidak aku katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Kita baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Inilah kekhususan zikir dengan Al-Qur'anul Karim. Apalagi kalau kita membacanya dalam kondisi berwudu. Apalagi kalau kita membacanya dalam kondisi sholat. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah begitu mencintai sholatnya. Sebagaimana doa Rasulullah, wa ja'al salati qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah salatku itu sebagai qurrata a'yun. Hal yang aku senangi. Maka kita melihat dalam sejarah sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu ketika sholat sampai yatahmarra aqdamah, sampai ini kakinya itu seperti bengkak-bengkak gitu ya. Saking apa? Saking lamanya berdiri, saking menikmati sholatnya beliau. Tapi kalau kita ya baru baca imam, apalagi kalau terawih gitu ya, imamnya baca panjang-panjang, ya, besok dia udah nggak datang lagi ya, kapok gitu ya. Yang dicari apa? Yang cari yang imamnya cepat-cepat gitu. Kalau bisa 7 menit selesai, gitu. Selesai terawih gitu. Padahal yang terbaik adalah yang qiyamnya, namanya juga qiyamul lail ya, yang berdirinya itu lebih lama. Apabila kita sholat sendiri di rumah tidak punya hafalan banyak, maka kita bisa menggunakan mushaf ya. Mushaf. Yang mushaf itu sekarang ada pakai standing gitu ya, berdiri. Nah, kita bisa baca itu. Namanya 1 rakaat 1 halaman. Nah, itu bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, berlama-lama dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kita seorang muslim yang mencintai Al-Qur'an dan kita ingin selamat, maka caranya adalah dengan rajin membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mentadaburi, memahaminya, kemudian yang terakhir kita berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun perintah Al-Qur'anul Karim, maka kita amalkan. Untuk mengamalkan tentunya kita butuh penjelasan para ulama. Maka hari ini kita melihat ya, wasilah atau sarana untuk menuntut ilmu itu begitu mudah. Kita untuk memahami surat Al-Fatihah, kita bisa lihat tafsir para ulama baik yang ceramah maupun yang tulisan ya. Apa isi dari surah Al-Fatihah itu? Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita benar-benar ya, menikmatinya karena kita memahami maknanya. Dan disebutkan dalam hadis pada dasarnya, apa yang kita ucapkan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita memahaminya, kita akan lebih khusyuk dalam salat kita, lebih menikmati salat kita. Dan tentunya dengan amal-amal kehidupan kita sehari-hari. Apabila Al-Qur'an memerintahkan kita untuk amanah, maka kita menjadi orang yang harus amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Apabila kita diperintahkan Al-Qur'an untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk tampil di tempat kebaikan. Apapun itu, kita selalu berada di situ selama kita masih mampu melakukan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita berusaha untuk meninggalkan. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kadang-kala di kantor ini ikhtilat ya. Laki-laki dengan perempuan itu begitu tidak terjaga, adab-adab pergaulan tidak terjaga, sehingga kadang-kala muncul keburukan-keburukan di sana. Dosa-dosa di sana. Kita melihat banyak kasus-kasus ASN yang kadang-kala rumah tangganya pecah gitu ya. Tadi ya, karena ada pil gitu ya.
Karena ada will, teman kantor dan sebagainya. Karena tadi tidak bisa menjaga adab-adab pergaulan. Karena tadi Allah memerintahkan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jadi bukan berzinanya langsung yang dilarang, tapi mendekatinya. Karena kalau sudah mendekati, setan terus itu merayu. Terus memperindah, tazyin, ya. Memperindah, seolah-olah itu adalah bagus, seolah-olah itu adalah baik, seolah-olah itu biasa gitu ya. Lama-lama akhirnya manusia terjerumus kepada kemaksiatan, na'udzubillah. Kemudian Allah melarang wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena banyak ASN yang hutangnya nggak habis-habis. Sampai pensiunnya sudah digadaikan, ya. Sudah ditaruh di BJB gitu ya. Mungkin kalau awal-awal dulu ya, innallaha ghafurur rahim ya. Belum punya rumah ya, ambil KPR, kredit segala macam melalui bank sebagai macam ya. Itu sudah berlalu ya. Dan sekarang kita sudah punya semuanya ya. Dan kita bertobat kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi sudah gitu ya. Jangan utang lagi habis, belum lagi lunas ya. Udah utangnya itu ditutupi dengan utang berikutnya. Akhirnya dia akan bergumul terus dengan hutang, dengan riba, na'udzubillah, sampai dia mati, seorang itu mati pun masih hutangnya belum lunas di bank. Dia masih bergumul dengan riba. Padahal kita sering, dan ini harus kita amalkan di dalam zikir pagi kita, pagi dan petang, namanya maksurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah, gundah, galau, wal hazan, sedih. Nah kalau udah galau itu ya, kita kadang-kadang menyebabkan manusia jatuh kepada kemaksiatan. Sedih juga ya, karena kesedihan seorang tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mencari jalan-jalan pintas untuk menutupi kesedihannya. Ada yang ke klub malam, ada yang ke minuman dan sebagainya. Al-ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah agar Allah senantiasa beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Wal kasal. Kalau kasal ini orang sebetulnya dia mampu melakukan tapi malas. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang punya citra yang tidak baik dengan kemalasan ini. Wal jubni wal bukhl. Dengan kesombongan dan pelit. Dan terakhir kita diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW berlindung dari ghalabatid daini wa qahrir rijal, belitan hutang dan kekuasaan orang lain. Ilhan rahimakumullah, inilah yang perlu kita lakukan dengan Al-Quran. Ketika kita berhadapan dengan ayat Al-Quran, seolah-olah itu ayat itu tertuju kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kalau berbentuk larangan, kita harus meninggalkan apa yang Allah larang tadi. Maka insya Allah kehidupan kita yang sebentar ini akan bermakna, dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan istiqomah dan tidak takut apapun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Tsumastaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak akan merasa takut. Dunia ini mah sebentar. Kelelahan, keburukan, atau ujian di dunia ini kita rasakan sebentar saja. Kalau kita hadapi dengan sabar, itu menjadi pahala. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa sedih ya terhadap apa yang sudah terjadi, karena itu adalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi ibadah. Kata Rasulullah, terakhir saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin itu. Orang muslim itu, orang yang beriman itu mengagumkan urusan. Iza asabat husarra fasyakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia akan bersyukur. Iza asabat ad-darra fasabar. Kalau dia mendapatkan musibah, kesusahan, dia akan bersabar karena dia yakin semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dari BKD.
Semoga bisa terus mempererat silaturahmi kita, saling kuatkan, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan itu datang dari Al-Fakir pribadi. Dan apabila ada kebaikan maka Al-Fakirlah yang pertama kali yang wajib mengamalkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Anwar atas pemberian pengajian pada pagi ini. Pas pukul 9. Namun saya tawarkan pada teman-teman, Bapak-bapak, sini ada Pak Wahid, ada Bu Desi dan Pak Eri, Pak Anton dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Satu pertanyaan saja. Tafadhol, biasanya Pak Fadli ya. Silakan. Iya. Mungkin diwakilin Pak Agung kali Pak Fadli hari ini. Oh gitu, Pak Agung. Pas dulu masih segmen pas. Oke, udah pas ya. Baik, alhamdulillah kita hari ini didatangi oleh Pak Anwar Hamdan. Beliau dari Lipia juga dan dari Perguruan Tinggi Agama Islam ya di mana saja tahu. Jadi pas ya ASN Kota Depok dan sebagai penilik SD, jadi di Dinas Pendidikan Kota Depok. Bapak hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi diingatkan oleh Pak Anwar Hamdan bahwa kadang-kadang kita kalau hobi sesuatu kita menyiapkan sesuatu banget. Kalau hobi bersepeda, sepedanya yang terbaik, helmnya, pakaiannya khusus dan sebagainya. Dan tentunya juga kalau kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu ahlul Quran, maka hendaklah kita juga menyiapkan diri. Ya, salah satu persiapannya yaitu dengan belajar dan belajar tanpa henti. Belajar tidak otodidak untuk Al-Quran karena ada pengucapan kata yang memang harus dicontohkan. Ya. Dan apabila sudah belajar dan memang tidak bisa karena kondisi misalkan seperti saya giginya sudah nggak ada gitu ya. Jadi pengucapannya tidak baik, itu mendapat 2 pahala kalau selama masih belajar, berlatih. Dan kalau udah ahli maka mendapat pahala yaitu bersama kiramil bararah insyaallah. Dan kemudian tadi juga disebutkan juga Al-Quran itu sesungguhnya mudah dan dengan tadi dengan dua huruf taukid ya, walaqad yasarna ya, sungguh dimudahkan, kami mudahkan Quran itu. Oleh karena itu ini kesempatan bulan Ramadan, sekaligus tiap tahun selalu saya menawarkan di bulan Ramadan mungkin kita akan ada pembinaan baca Al-Quran. Insya Allah Ustadz Anwar mungkin insya Allah bersedia ya. Ustadz Anwar pembina kita ya, karena beliau sudah tentunya sudah mempelajari tentang ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya dan sifat hurufnya. Insya Allah akan dilatih oleh beliau. Dan tadi juga diingatkan pula yang terpenting dalam Quran itu adalah hudan. Dan kita menjadikan Quran sebagai hudan, maka mudah-mudahan apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran bisa kita jauhi. Dan apa yang diperintahkan maka bisa kita penuhi, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lain kita harus tahu artinya, mentadabburkan. Tentunya mulai dengan membaca yang benar. Karena insya Allah membaca benar walaupun tidak tahu artinya termasuk ibadah. Demikian mungkin kurang lebih tadi mungkin saya sedikit garis bawahi hal yang disebut. Kalau apabila ada yang salah mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi dengan Ustadz Anwar. Baik Ustadz Anwar sebagai penutup mintakan doa untuk Ustadz untuk ditutup pengajian ini. Tafadhol masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافي مزيده
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li abnaina wa li banatina ولأزواجنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas doanya dan tausiahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai MC mohon maaf, sebagai host mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih Pak Sekban yang terus mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pengajian kita ini bisa sampai madal hayah. Akhirul kalam dan selamat bekerja, selamat menjalankan tugas masing-masing di kantor. Dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Assalamualaikum.